Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan. Jumpa lagi dalam program My Way, renungan singkat malam hari. Mari kita belajar satu bagian kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Efesus pasal 5 ayatnya yang kelima. Begini firman Tuhan, karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah. Artinya, penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Tema kita dalam teks ini, buang penyembah berhala. Kalau kita melihat zaman dulu dan zaman sekarang, penyembah berhala itu sangat berbeda. Dulu orang-orang ketika mereka menyembah berhala sangat kelihatan. Mereka membuat patung atau membuat batu besar, mereka ukir dan mereka menyembah di situ. Bahkan kita menemukan di tempat-tempat lain juga masih banyak penyembah berhala, seperti masih percaya kepada nenek moyang yang sudah meninggal. Ketika mereka melakukan sesuatu, mereka meminta kepada arwah-arwah nenek moyang mereka, dan ini adalah bentuk penyembahan berhala. Tetapi dalam zaman canggih ini atau zaman modern, itu penyembah berhala itu masih banyak, tapi tidak kelihatan. Di dalam renungan pagi hari yang saya tulis, sekarang itu penyembah berhala itu seperti intelektual kita, seperti harta kita, seperti hobi kita, itu bisa menjadi berhala bagi diri kita, dan itu bisa kita utamakan daripada Tuhan, dan itu merasa lebih penting daripada Tuhan. Itu namanya berhala. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, dalam konteks yang kita baca ini, firman Tuhan berkata tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah. Artinya penyembah berhala yang masuk dalam kerajaan Allah dan kerajaan Kristus. Yang menjadi pertanyaan, kenapa orang sundal, orang cemar, dan juga orang serakah dapat diartikan sebagai penyembah berhala? Bukannya penyembahan berhala itu seperti yang saya jelaskan tadi, menyembah patung, menyembah roh-roh nenek moyang. Betul, itu penyembahan berhala. Tapi penyembahan berhala yang dimaksud dalam teks ini, segala sesuatu yang mengikat manusia dan terus-menerus hal itu dilakukannya, itulah berhala bagi dirinya. Itu sudah menjadi berhala bagi kehidupannya. Itu Rasul Paulus mengingatkan orang sundal. Kenapa dia memakai orang sundal? Orang yang suka bersundal itu menjadi kenikmatan bagi dirinya, dan itu menjadi habitatnya, sehingga dia terus menerus melakukan kesundalan, maka itu sudah menjadi berhala bagi dirinya, Bapak Ibu. Dia menikmati hal itu, dia merasa nyaman karena kerjanya seperti begitu. Tapi kita berpikir itu tidak
berhala, tapi itu sesungguhnya berhala. Kenapa? Karena dia mengutamakan hal itu, atau itu dia merasa hal itu membuat dia nyaman, dan itu terus dia lakukan, dan dia percaya hal itu sehingga dia terus melakukannya. Sehingga Bapak Ibu, segala sesuatu yang kita utamakan dan kita lakukan terus menerus, ya, lebih utama hal itu dibanding dengan Tuhan, itu sudah berhala. Ya. Pikiran kita juga dapat menjadi berhala dengan kita. Kadang-kadang kita tidak merasa, Bapak Ibu, berhala itu sederhana. Ketika seseorang itu melakukan sesuatu kesalahan, kita terus berpikir negatif terhadap orang itu. Itu sebenarnya berhala dalam diri kita, karena kita percaya bahwa orang itu negatif, terus negatif. Itu berhala dalam diri kita. Itu yang sederhana. Kalau saya menyinggung masalah harta tadi, orang kan saat ini itu berlomba-lomba mencari uang, mencari kekayaan, itu tidak salah. Dan saya anjurkan kita harus seperti begitu, bekerja keras. Harus kita bisa memiliki kekayaan. Tapi kenapa kekayaan bisa menjadi berhala ketika itu menjadi yang utama daripada Tuhan? Kalau kita membaca, Bapak Ibu, di dalam Matius 6 ayat 33, firman Tuhan berkata, cari dahulu kerajaan Allah. Yang diutamakan itu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Artinya Tuhan tidak pernah melarang kita untuk bekerja keras, mencari kehidupan, kecukupan dalam kehidupan kita. Tidak pernah melarang. Tapi firman Tuhan berkata, itu nomor 2 atau nomor 3. Number 1 itu adalah Tuhan. Itu sebelum kita beraktivitas, sebelum kita melakukan sesuatu, mari kita datang kepada Tuhan terlebih dahulu. Maka segala berhala yang kita kerjakan itu tidak lagi menjadi berhala, Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita udah utamakan Tuhan. Saya mendengar satu kesaksian, bahkan saat ini sedang tren bahwa gereja, ya lebih spesifik dia itu gereja saat ini sedang membangun berhala bagi jemaatnya. Kenapa? Karena mereka lebih percaya kepada pendeta, gembalanya, daripada Tuhan. Tapi ini tidak semua. Dan saya rasa marilah kita membawa jemaat-jemaat itu kepada Tuhan, bukan kepada diri kita, supaya jemaat-jemaat itu tidak memberhalakan diri kita. Kita tidak bisa menjadi Tuhan kepada jemaat. Hanya Tuhan sendirilah yang bisa menjadi Tuhan bagi mereka. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kita, menolong kita, memberikan pemahaman yang baru bagi kita dalam firman Tuhan ini, supaya kita mengerti apa itu berhala. Berhala itu bukan hanya menyembah patung, tapi apa yang kita utamakan, yang menjadi berhala bagi diri kita, terus menerus kita kejar dan kita lakukan, dan kita mengabaikan Tuhan, itu udah menjadi berhala. Selamat malam, selamat istirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.